Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan salihan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu huzna idza syi'ta sahla. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu kaum muslimin wa muslimat, adik-adik yang saya cintai dan juga segenap pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita muji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia, taufik, hidayah yang pada kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kedua kaki kita semuanya ke tempat yang mulia ini dalam rangka untuk tafaqquh fid din, belajar bersama, mengkaji ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita memohon berharap semoga majelis yang kita adakan diberkahi Allah Subhanahu wa taala serta ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mudah kita amalkan, yang mudah kita jalankan di tengah kehidupan kita. Dan semoga dengan ilmu yang bermanfaat tersebut Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita kebaikan dari banyak jalan, dari banyak pintu. Kebaikan untuk rumah tangga kita, kebaikan untuk anak keturunan kita, kebaikan dalam ibadah kita, dalam mencari ma'isyah dan dalam mendidik anak, serta kebaikan-kebaikan yang lainnya. Seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Semoga kita mendapatkan keutamaan yang dijelaskan dalam hadis yang mulia ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salat iring salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada qudwah kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya hingga hari akhir nanti. Sesi yang pertama adalah sesi curhat. Sesi curhat. Jadi sudah lama sekali ya kita itu ingin ya berkunjung ke sini ya, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita dimudahkan Allah SWT untuk bisa berkunjung. Ya sudah lama kangen ingin bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan saudara-saudara kita yang ada di Pemalang ini. Adapun untuk ilmu sebetulnya sudah banyak para asatid yang lebih berkompeten, yang lebih berpengalaman, lebih banyak ilmunya, yang biasa membimbing ya jamaah semuanya. Ada Ustadz Ali Imran, ada Ustadz Syukran, ada Ustadz Abu Umair, ya, para asatid yang lainnya, yang saya yakin mereka jauh lebih paham tentang kondisi jamaah, kondisi bapak ibu semuanya. Karena orang ngaji itu yang paling baik adalah pengajian rutin, itu yang paling baik. Adapun pengajian yang seperti ini mungkin hanya untuk penyemangat, karena bisa kumpul bareng, bisa bertemu dengan teman-teman lama mungkin. Karena ini jadwal saya berangkat ini. Jadwal kereta mau berangkat. Jadi ketika pengajian seperti ini
ya sifatnya hanya untuk pemantik semangat saja, bisa juga untuk bertemu dengan banyak teman ya. Adapun untuk pengajian yang akan membentuk kita itu adalah pengajian rutin ya, maka pengajian rutin itu kami nasihatkan untuk dihadiri ya, dimakmurkan sebagaimana diikuti ilmu demi ilmu yang disampaikan oleh para guru kita, karena disitulah kita akan terbentuk dari ibadah, dari akhlak, dari muamalah sosial, dari prinsip, dari akidah, itu dari pengajian rutin. Dan pengajian rutin itu biasanya yang menyampaikan adalah para asatid lokal, kayak gitu ya bahasanya, para asatid lokal yang tadi kami sampaikan. Mereka itu jauh lebih, ini Pak feedback, jauh lebih memahami kondisi panjenengan ya. Asatid itu jauh lebih memahami kondisi panjenengan, artinya bisa memahami apa yang dibutuhkan, nasihat apa yang lebih tepat untuk disampaikan. Beda kalau ustadz dari jauh, itu kan nggak paham tentang kondisi panjenengan. Ustadz, saya lagi bingung bayar hutang. Ya kan ini kan nggak ketahuan. Kalau ustadz dari jauh nggak tahu panjenengan punya hutang atau tidak kan. Tapi kalau ustadz yang dekat dengan kita, dia tahu, oh ini orang lagi ada masalah di ekonomi, ada masalah di keluarga. Oh ini orang lagi ya butuh motivasi, ini butuh nasihat. Oh ini materinya harus perlu ditingkatkan ya, dan seterusnya. Nah ini kalau pengajian rutin ya, kalau pengajian rutin. Dan kami nasihatkan pengajian rutin itu seharusnya yang jauh lebih diprioritaskan. Kalau ngaji, pengajian rutin itu sebaiknya yang lebih diprioritaskan. Tapi terkadang kita itu kebalik. Kalau pengajian rutin katanya waktunya apa? Waktunya terlalu sering kayak gitu ya. Sehingga ya seperti yang di mana-mana, nggak tahu kalau di sini. Kalau pengajian rutin yang hadir bisa sebanyak ini membludak loh. Soalnya masih ada yang di luar kan, berarti membludak. Kalau pengajian rutin seperti ini, atau belasan, atau bisa dihitung jari, ya. Yaitu kebalik ya sebetulnya, yaitu kebalik. Jadi pengajian rutin itu seharusnya yang jadi prioritas. Ini sesi curhatnya. Jadi sudah lama kepengen kembali berkunjung ke teman-teman yang ada di Pemalang. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dan Masya Allah sudah banyak sekali perubahan dan banyak wajah-wajah baru ya, Masya Allah. Adapun yang kedua di tema kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu apa judulnya? Saya malah jadi lupa yang ngasih judul. Membangun basic untuk Ramadan. Ya, membangun basic untuk Ramadan. Ya, kita mau langsung, sudah siap? Baik. Ramadan sebagaimana yang kita sudah ketahui bersama, sebentar lagi akan ada di tengah-tengah kita. Kita sekarang sudah di hari ke 19 atau 18? Sekarang di hari ke berapa? 18 atau 19 Sa'ban? Bulan orang temut-temut 20, malah 20. Di flyer kan ada, nggak disertakan 20. Tadi saya ngisi pengajian katanya tanggal 19, tanggal 18.
Tergantung warnanya katanya. Jadi kalau warna tanggalannya hijau beda tanggal warnanya. Kita sudah berada di hari ke-20 ya, atau 19 kalau tidak salah. 11 hari lagi menuju Ramadan insyaallah. Dan seperti biasa kalau di bulan Sya'ban ini tema menyambut bulan Ramadan adalah tema yang sudah sangat klasik sekali. Biasa ya kita itu ya menghadiri pengajian di bulan Sya'ban dengan tema ya persiapan bulan Ramadan. Ya kita sedikit ikut-ikutan. Jadi Ramadan sebentar lagi akan hadir di tengah kehidupan kita semuanya. Tinggal hitungan hari kita akan masuk kepada musim kebaikan. Dan kita semuanya tentunya sudah paham hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan itu banyak sekali. Dan banyak di antara kita yang sudah mempelajarinya. Ya, tentang keutamaan sahur, tentang keutamaan puasa, tentang keutamaan buka puasa, tentang keutamaan salat tarawih, tentang keutamaan membaca Al-Quran, infak, sedekah, dan seterusnya. Namun dengan demikian, sekalipun hadis yang menjelaskan tentang keutamaan di bulan Ramadan sudah banyak yang kita pelajari, namun bukan dengan mudah kita praktekkan. Ya, banyak ilmu yang sudah kita ketahui dalam prakteknya itu masih mengalami tingkat kesulitan. Gitu betul? Ya, banyak ilmu yang sudah kita pelajari, namun dalam prakteknya kita masih banyak mengalami tingkat kesulitan. Ya, banyak ilmu kebaikan, namun pada saat kita lihat diri kita, apakah ilmu yang kita pelajari, ilmu yang sudah kita ketahui telah diamalkan ataukah belum? Kalau kita mau jujur, mungkin kalau dibuat persentase berapa? Umumnya kita ilmunya dibuat 100%. Antara yang sudah diamalkan dengan yang belum berapa persen? Kalau kita mau jujur berapa persen? 20%. Mas, sementing berarti 80% belum. Ada yang 50-50, ada yang 60-40. Ya, ini 20%, 20% ini yang belum diamalkan. Berarti yang sudah diamalkan adalah 80%, alhamdulillah. Atau sebaliknya. Ya, kita itu punya PR sebetulnya. Kita itu punya PR bersama. Jadi kita itu sudah banyak dilalaikan ya dengan euforia pengajian, ngaji di sana, ngaji di situ ya. Kalau ada pengajian di sana kita datangin, kalau ada taklim di sana kita hadiri ya. Tapi kita lupa ternyata kita punya tugas, bahkan kita itu punya tanggung jawab moral di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Maka ini menjadi nasihat ya di kesempatan pagi hari ini, nasihat untuk saya pribadi, karena yang berbicara gak lebih baik daripada yang mendengarkan. Ya, ini nasihat bersama. Kita punya PR bareng ya, yaitu mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Maka orang ngaji itu ya bukan hanya sekedar hadir, bukan hanya sekedar paham, bukan hanya sekedar mencatat, tapi ada poin yang harus kita selalu ya pahami, yang harus selalu kita tanamkan dalam diri kita. Bagi panjenengan yang sudah ngaji adalah ada tanggung jawab moral di hadapan Allah dari ilmu yang sudah dipelajari. Mengapa demikian? Karena ilmu yang kita pelajari dan belum kita amalkan, kelak pada hari kiamat akan menjadi hujjah bagi kita. Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran
itu akan menjadi hujah kita di hadapan Allah, atau Al-Quran itu sendiri yang akan menjadi hakim bagi kita. Jadi sebetulnya orang ngaji itu mengerikan. Orang ngaji itu mengerikan karena di balik ilmu yang sudah diketahui itu ada hamparan neraka. Soalnya kalau nggak dipraktekkan ilmu itu mengakibatkan neraka. Maka idealnya adalah ilmu yang sudah kita pelajari, mari kita amalkan sedikit demi sedikit, berproses dari waktu ke waktu. Seharusnya antara kita yang 2 tahun lalu dengan kita di hari ini jauh lebih baik di akhlaknya, di perilakunya, di sikapnya, ya di akidahnya jauh lebih mapan. Ya, akidahnya bukan akidah pramuka katanya. Di sana senang, di sini senang, tapi punya akidah prinsip yang jelas. Akidahnya jelas, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kayak gitu. Prinsipnya jelas dalam bertauhid, ya, dalam bertauhid, ya. Ini sekali lagi menjadi koreksian kita bersama. Setelah kita ngaji, mari kita praktekkan ilmu yang sudah kita dengar dari para guru kita. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara bulan Ramadan, maka hadis yang banyak kita pelajari banyak memberikan bimbingan untuk menyikapi datangnya musim kebaikan tersebut, yaitu dengan memanfaatkan setiap peluang pahalanya. Kan seperti itu, ya. Bagaimana kita itu diperintahkan untuk bisa mengambil setiap peluang demi peluang di bulan Ramadan untuk bisa meraih pundi-pundi pahala. Dan Nabi SAW mengabarkan kepada kita semuanya bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, annahu yunadi fihi munadin ya baghiyal khair halumma, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, orang-orang yang merindukan kebaikan, orang-orang yang menginginkan pahala, menginginkan surga, halumma, ayo, ini saatnya untuk unjuk diri, ya, untuk membuktikan bahwa kita itu ahlu salat, bahwa kita itu ahlu sedekah, bahwa kita itu ahlu Quran. Buktikan, ini saatnya bulan Ramadan, saat untuk membuktikan diri kita bahwa kita adalah memang betul-betul ada di posisi itu. Sebaliknya, wa ya baghiya syarr aqsir, wahai orang-orang yang masih suka keburukan, maka kurangi. Bulan Ramadan ini bukan bulan untuk mengumbar syahwat, untuk mengumbar nafsu, ya, untuk mengumbar angkara murka dan seterusnya. Ini bulan kebaikan, bulan penuh dengan keberkahan. Maka ini menjadi nasihat bagi kita semuanya, bulan Ramadan bulan yang penuh dengan kebaikan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah betul-betul bisa memanfaatkan setiap momennya? Ini jawabannya kembali kepada kita masing-masing. Padahal ya di bulan Ramadan tersebut, ya, Allah membebaskan para hambanya dari api neraka setiap malam. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Wa dzalika kullu lailatin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan para hambanya dari api neraka, dan itu setiap malam. Ini kan luar biasa. Setiap malam Allah akan membebaskan, ya, para hambanya dari api neraka. Maka merugi, seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu. Sungguh merugi, kata Nabi, celaka. Ini didoakan sampai 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rugi, celaka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sosok yang sangat lembut sekali, pribadi yang sangat sopan, pribadi yang sangat lembut ketika bicara. Itu sampai mendoakan, celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ditanya oleh para sahabat,
Kila man wa man ya Rasulullah, siapa wahai Rasul yang kau doakan celaka? Man dakhala Ramadan thumma salakha fala yughfarulah. Itu orang yang diberi kesempatan Allah SWT untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Artinya bertemu dengan bulan Ramadan itu karunia loh. Bukan semata karena kehebatan kita, bukan karena semata kita itu mampu, tapi itu karunia dari Allah SWT. Ini hadirkan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, itu karunia dari Allah, nikmat yang tidak Allah berikan kepada siapapun. Gini betul. Ada nggak berita kematian di hari-hari ini? Ini kan tinggal 11 hari lagi menuju Ramadan, tapi sering nggak kita dengar berita kematian? Mungkin hari ini, mungkin kemarin, hari Jumat kemarin, ya hari Kamis kemarin kita dengar ada kerabat yang meninggal, tetangga yang meninggal, mungkin keluarga, mungkin teman. Pernah dengar nggak di hari-hari ini? Dengarkan ya. Adapun kita masih diberi kesempatan, dan kita memohon semoga nikmat ini, sehat ini, aman ini, ya sejahtera ini bisa sampai nanti bertemu bulan Ramadan. Allahumma amin. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu doa yang dipanjatkan oleh para ulama salaf. Ya Allah, berilah keberkahan di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh celaka orang yang diberi kesempatan Allah SWT untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan lewat, dosanya dia belum diampuni oleh Allah SWT. Artinya dia tidak bisa memanfaatkan momen-momen kebaikan di bulan Ramadan. Dia sibuk dengan dagangnya, bisa jadi dia sibuk dengan HP-nya. Dia nggak tahu bagaimana cara mengatur waktu, sehingga sudah lewat bulan Ramadan, tahu-tahu sudah lebaran aja. Seperti yang Allah singgung, ayyaman ma'dudat, bulan Ramadan itu hari yang terbatas. Dia singkat sekali, 1 bulan. Bisa 29 hari, bisa 30 hari, itu bulan Ramadan. Maka ini menjadi nasihat pembuka sebelum kita masuk kepada materi kita. Itu sudah ya, kurang begini. Berarti kayak seperti makan es krim begini. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nasihat ini yaitu membangun basic untuk Ramadan kita. Ini mungkin lebih kepada murojaah, ya. Murojaah dalam arti untuk sekian banyak Ramadan yang sudah kita lalui. Namun lagi-lagi kalau kita ingin jujur pada diri kita sendiri, dari sekian banyak Ramadan yang lewat, ternyata belum mampu merubah diri kita. Kata sedikit, lisannya masih pedas, kadang iri dengkinya masih ada di dalam hati kita, kadang sombong, kadang ujub, ya. Sebagaimana membaca Al-Qur'annya juga masih jarang-jarang, ya, belum bisa rutin dan seterusnya. Nah, ini berarti menunjukkan kalau kita ketika dididik di bulan Ramadan belum bisa mendapatkan hasil secara maksimal, ya. Maka konsep muhasabah, ya, konsep untuk introspeksi diri. Jadi kalau kita itu mengalami, ya, banyak kekurangan dalam setiap momen hidupnya, ini adalah konsep yang diperintahkan Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah. Itu ayatnya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyasu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dekat dengan dirinya. Kata para ulama, maksudnya adalah orang-orang yang selalu introspeksi diri, muhasabah, sering cross check pada diri sendiri, sering mengorek-orek aib dan kekurangannya diri sendiri. Itu orang yang cerdas. Lalu setelah itu
dia melakukan persiapan untuk kehidupan akhiratnya. Ini orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasihat ini lebih mengarah untuk itu sebetulnya, untuk muhasabah. Dahulu dikatakan dalam sebuah riwayat, ya, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, beliau membawakan sebuah riwayat Israiliyat, maktubun fi hikmati ali Dawud, ya, tercatat di salah satu kata-kata hikmah dari keluarga Nabi Dawud. Beliau mengatakan, haqqun 'alal aqili alla yaghfalu an arba'i sa'at. Kata beliau, kewajiban bagi orang yang berakal, sebuah keharusan bagi orang-orang yang memiliki akal sehat, untuk tidak lalai dari 4 hal, tidak lalai dari 4 waktu. Sa'atun yunaji fiha rabbahu, wa sa'atun yuhasabu fiha nafsahu, wa sa'atun yakhlu fiha ma ikhwanihi alladhina yukhbirunahu bi'uyubihi wa yusaddiqunahu min nafsihi, wa sa'atun yakhla fiha baina nafsihi wa baina ladzatihi fima yahillu wa yajmal, fa inna fi hadhihi sa'ati 'aunan 'ala tilka sa'ati wa ijmaman lil qulubi. Paham? Perlu diterjemahkan? Ya, kalau saya punya jamaah pinter dia, saya tolong kirim, saya tanya di Mbak AI sama ChatGPT, ya, itu sudah langsung muncul kayak gitu ya. Ini jamaah pengaji sekarang, ya, lebih pinter dari ustadznya. Jadi ada 4 waktu, kata beliau, yang kita itu tidak boleh lalai. Yang pertama adalah waktu kita itu bermunajat kepada Allah. Artinya kita itu harus memiliki waktu secara khusus untuk bermunajat kepada Allah. Miliki. Waktu itu kan 24 jam. Jadi 24 jam itu kita habiskan untuk apa? Tidur, bangun tidur, persiapan kerja. Lalu kita kerja, pulang kerja, nanti mungkin kesibukannya ada yang sibuk lanjut kerja, cari sampingan, atau mungkin ada yang sudah bersama keluarga. Kalau panjenengan biasanya ngapain? Pulang kerja ngapain? Bersih-bersih rumah bersama keluarga, berarti kan bersama keluarga. Setelah itu tidur lagi, ya. Maka nasihat yang pertama disampaikan, miliki waktu secara khusus untuk bermunajat kepada Allah di malam hari. Itu yang paling baik, ya. Bangun di jam 1 malam, bangun di jam 2 malam, ambil air wudhu, gelar sajadah, adukan semua masalah kita sama Allah. Ya Allah, saya punya masalah rumah tangga. Ya Allah, saya punya masalah ekonomi. Ya Allah, saya punya masalah pendidikan anak. Ya Allah, saya punya hutang. Adukan. Jangan sebaliknya. Kalau punya masalah justru curhatnya di mana? Status. Ya, ada di sini. Kalau punya masalah curhat di status, itu keliru. Ya, curhat di status itu malah bukan menyelesaikan masalah, justru malah seringnya menimbulkan masalah. Ada sebagian orang kalau punya masalah dia curhat sama temannya, curhat sama ustadznya. Tahukah kita bahwa ustadz itu juga punya masalah? Jadi curhat yang paling baik itu sama Allah. Curhat yang paling baik itu sama Allah. Allah yang lebih tahu kebutuhan kita, mana yang paling baik. Ya, curhat sama Allah. Ya. Itu yang pertama, miliki waktu untuk bermunajat kepada Allah. Yang kedua, ini yang menjadi saksi bahasan kita, yaitu ada satu waktu di mana kita itu menghisab diri kita. Kalau Umar bin Khattab punya kalimat yang masyhur, hasibu anfusakum qabla
antuhasibu. Jadi kita punya waktu untuk menghisab diri kita. Apa kekurangan saya? Apa aib saya? Ya, sebagaimana ibadahnya bagaimana? Bekal untuk akhirat sudah cukup ataukah belum? Dan seterusnya. Apalagi kalau kita itu sudah berumur. Ya, kalau kita sudah berumur, semakin tua itu kan kita merasakan kondisi fisik gak semudah dulu. Dulu kita berpikir nantilah ngafal Quran kalau sudah agak santai, kalau sudah pensiun kayak gitu. Tapi begitu mau memulai menghafal Quran di usia yang sudah gak muda lagi, hafal seayat sengilang 10. Ya, kayak gitu apa tidak sih? Ya, seperti itu. Dan saya merasakan jadinya. Ya, saya merasakan menghafal nanti hilang, menghafal nanti kok nggak seperti dulu lagi. Oh iya, berarti umur. Ya, jadi hisab diri kita. Ya, hisab diri kita. Maka materi pengajian seperti ini sebetulnya untuk ini tujuannya. Ada poin yang kita jadikan untuk menghisab diri kita sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi dari sekian lama atau sekian banyak Ramadan yang pernah kita lalui, yang pernah kita jalani, lalu melahirkan satu pertanyaan yang paling dasar, kenapa nggak bisa merubah diri kita yang masih marah, yang masih iri dengki, yang sholatnya dulu bolong-bolong masih bolong-bolong juga. Itu berarti kan ada yang keliru, ada yang salah dalam diri kita. Nah, orang yang cerdas itu adalah orang yang demikian, yang sibuk untuk mengevaluasi diri sendiri, bukan sebaliknya sibuk mengevaluasi orang lain. Ya, si fulan, si fulana dikorek kesalahannya. Ini keliru, nggak sejalan dengan konsep agama kita. Lalu waktu yang ketiga adalah waktu di mana kita itu serawung. Apa serawung? Berinteraksi sosial. Jadi ada. Kita bagi waktu untuk bermunajat kepada Allah, kita bagi waktu untuk muhasabah untuk diri sendiri, ada waktu untuk berinteraksi sosial. Itu perlu. Ya, itu perlu. Terutama ketika kita berinteraksi bersama orang, kita bisa mengambil banyak pelajaran dari mereka. Itu yang paling bagus. Imam Ibnu Qudamah rahmatullah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menjelaskan ya ada 4 tips ya bagaimana cara memperbaiki diri dari kekurangan yang ada dalam diri kita. Salah satunya adalah 4 tips tersebut, salah satunya adalah bergaul bersama orang lain. Dari sisi mana? Yaitu kita melihat ketika kita itu bergaul dengan banyak orang, mengambil pelajaran, kenapa si fulan kalau bulan Ramadan kok malah tambah kulakan barang tambah banyak. Untuk apa? Ya untuk jualan. Sehingga sholat tarawih bolong-bolong karena sibuk jualan. Ini bukan untuk menjustis orang yang jualan itu keliru, tidak ya. Bukan untuk menyalahkan, bukan. Tapi setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dari beliau. Oh, berarti ya harusnya bulan Ramadan ini kan bulan untuk cari pahala. Ya, seharusnya berarti nabung terlebih dahulu supaya bulan Ramadan tidak sibuk lagi untuk jualan. Ini kan pelajaran. Ada lagi ketika kita lihat orang-orang yang ketika di bulan Ramadan masih sarapan pagi di bubur ayam kayak gitu. Itu kan pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita. Ini yang ketiga, ada waktu untuk bergaul, terutama ketika kita bisa melihat kekurangan yang ada dalam diri kita. Lalu yang terakhir
adalah waktu di mana kita itu menikmati kehidupan dunia. Artinya hidup normal. Hidup normal. Ya, wayai kerja, cari duit kayak gitu. Waktunya untuk usaha, ya waktunya untuk keluarga kayak gitu. Ada waktu itu kita bagi. Jadi bukan maknanya adalah kita itu jadi rahib, ya, full ibadah, tidak. Tapi ada waktu di mana kita itu juga hidup secara normal. Karena kata beliau, waktu yang keempat ini kalau kita gunakan secara proporsional, artinya ngaji ada waktunya, sholat ada waktunya, buat keluarga ada waktunya, kerja ada waktunya. Waktu untuk rehat tadi, menikmati hidup, dikatakan di sini ini justru bisa menjadi motor. Kalau kita betul rehatnya, betul rekreasinya, betul cari hiburannya, ini akan menjadi motor untuk bisa menggerakkan di 3 waktu tadi. Ini kata beliau. Ini luar biasa. Imam Hasan Basri rahimahullah mengatakan, innal abda la yazalu bi khairin ma kana lahu wa'idun min nafsihi. Seseorang itu akan senantiasa berada dalam kebaikan selagi ada bisikan hati nurani yang baik. Selagi ada bisikan hati nurani yang baik. Jadi ketika kita masih memiliki hati nurani, kita itu akan selalu dalam kebaikan, kata beliau. Dan hati nurani tersebut tentunya nggak muncul secara tiba-tiba, harus kita tumbuhkan, harus kita rawat hati nurani, ya. Bisikan hati yang paling dalam itu kan hati nurani. Kita melihat sebetulnya saya hidup itu cari apa sih? Selama ini saya sudah pontang-panting pentong, ngumpulin duit buat anak kuliah, buat anak sekolah, buat membikin istri tambah glowing, kayak gitu ya. Di balik istri yang glowing ada suami yang pontang-panting. Betul nggak sih? Betul ini. Betul ya, Bu? Di balik malah jadi status aja, bukan inilah, kalau jadi status bukan yang ini lah. Diingat-ingat terus malah jadinya. Jadi apa tadi? Hati nurani itu ya adalah bisikan hati yang paling dalam. Jadi tadi, untuk apa saya hidup? Selama ini saya sudah usaha keras mati-matian menyekolahkan anak, mendidik anak, membahagiakan istri. Lah saya dapat apa kira-kira untuk kehidupan akhirat saya? Jangan-jangan selama ini kita hanya sekedar mencari validasi dari banyak orang, ingin diakui, ingin dikatakan sebagai suami yang baik, dikatakan sebagai suami yang bertanggung jawab. Lupa kita bahwa kita itu nanti akan meninggal dunia. Bekalnya sudah cukup ataukah belum? Itu hati nurani. Selagi kita itu masih memiliki hati nurani, maka kita akan selalu dalam kebaikan. Selalu dalam kebaikan, kata beliau. Wa kanat muhasabah himatuhu. Yang kedua kata beliau, ya, dan muhasabah itu menjadi orientasi hidupnya. Tadi evaluasi. Dan Bapak Ibu rahmatullah, siapa yang ingin melihat keimanannya, maka perhatikan kondisinya di musim kebaikan. Kalau kita ingin melihat keimanan kita, maka perhatikan pada saat kita itu berada di musim kebaikan. Seperti apa kita? Kalau datang bulan Ramadan, sikap kita bagaimana? Kondisi kita di bulan Ramadan itu seperti apa? Apakah antusias? Apakah semangat? Apakah totalitas? Apakah tipe yang perfeksionis? Atau tipe yang ala kadarnya? Kan ada ya orang-orang kalau sampai di bulan Ramadan, yang penting puasa lah. Bukan tipe yang perfeksionis. Perfeksionis itu berarti, para ulama dahulu kalau bulan Ramadan
mereka larinya ke Quran. Kan kayak gitu kan, kisah-kisah yang kita dengar. Imam Malik itu kalau bulan Ramadan sudah taroka mujalasati al-ilm, dan para ahli ilmu. Lalu mereka atau beliau fokus kepada membaca Al-Quran, sampai ditanya saudarinya Imam Malik, apa sih kesibukannya Imam Malik kalau di rumah? Apa kata saudarinya? Qalat al-mushafu wa tilawah. Kesibukannya Imam Malik kalau di bulan Ramadan adalah ambil mushaf kemudian baca Quran, kayak gitu ya, baca Quran. Ini kesibukan yang dimiliki oleh para ulama di bulan Ramadan. Kita kalau berada di bulan Ramadan, lihat kesibukan kita itu apa? Biasanya apa? Quran beneran atau HP? Biasanya sih HP nggih. HP. Ya, lihat jadwal yang jadi pemateri kultum salat tarawih di masjid Ramadan siapa ya. Awalnya sih itu, tapi lama-lama cari berita di YouTube, ya, cari berita yang viral kayak gitu, habis waktunya tanpa sadar. Karena sekalipun setan dibelenggu di bulan Ramadan, tapi kata para ulama yang dibelenggu adalah maradatu syayatin, gembungnya setan. Adapun yang masih kroco-kroco, itu masih apa? Masih berkeliaran. Itu yang menggoda kita. Masa kita kalah sama kroconya setan? Kalau gembungnya turun gimana? Sudah kelepek-kelepek kita ya. Maka siapa yang ingin melihat keimanan dirinya bagaimana, masih stabil atau tidak, perhatikan di musim kebaikan. Kondisinya seperti apa. Dan keimanan apabila sudah kuat mengakar di dalam hati, itu akan melahirkan dorongan yang sangat kuat sekali untuk beramal soleh. Itu iman. Ya. Saya ulangi, keimanan apabila sudah kuat mengakar di dalam hati, maka akan melahirkan dorongan yang kuat untuk beramal soleh. Inilah ilmu basic yang pertama di dalam menyambut bulan Ramadan. Jadi muter-muter dulu ya. Ini poinnya. Poin yang pertama, membangun basic untuk Ramadan adalah taqwiyatul iman, memperkuat keimanan. Iman kita dikuatkan. Kenapa? Karena ini porosnya. Yang membuat kita itu totalitas dalam ibadah di bulan Ramadan, iman. Yang membuat kita itu kalau salat tarawih gak selalu nguap, itu iman. Yang membuat kita kalau salat tarawih itu tidak suka mengintimidasi imam, itu iman. Intimidasi imam. Mengintimidasi imam itu seperti apa sih? Jadi imamnya kalau sudah baca Hamim itu sudah itu menunjukkan kalau kita itu agak kurang cocok. Ya, harusnya baca Inna A'toyna gitu loh, bukan Hamim ya. Kalau sudah bacaannya panjang itu udah yang batuk, yang dehem, itu udah macem-macem gitu. Itu imam kerasa loh. Panjenengan yang jadi imam, kalau panjenengan jadi imam baca suratan yang panjang, ada makmum yang batuk, itu kerasa imam. Itu imam kerasa ya. Ini berarti makmumnya urung gelem disengi melaku atoh ya. Makmumnya itu inginnya ya kulhu kayak gitu ya. Bacaannya yang pendek ya. Untuk tidak seperti itu sikap kita nanti di bulan Ramadan, maka kuatkan iman kita. Kuatkan iman kita.
Hadis yang sering kita dengar, ini dalilnya, ya, basic yang kita bangun untuk menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah masalah iman. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam redaksi disebutkan man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini hadis banyak dengan beberapa redaksi, yang mana intinya di situ disebutkan siapa yang ingin puasa, siapa yang ingin sholat di malam Lailatul Qadar atau menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya, siapa yang sholat di malam bulan Ramadan, maka syaratnya dua, iman dan ihtisab, untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan menu pertama di dalam bulan Ramadan adalah puasa, kemudian salat malam. Kan banyak menu ibadah yang Allah sajikan di bulan Ramadan. Salah satu menu utamanya adalah puasa dan salat tarawih. Ya, maka untuk bisa kita menikmati menu yang Allah sajikan tersebut, caranya adalah kuatkan iman. Kata Imam Ibnu Hajar rahmatullah, beliau mengatakan qauluhu imanan ay tasdiqan biwa'dillahi bithawabi alaihi. Maksud daripada barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan didasari iman dan pengharapan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka maksudnya kata Imam Ibnu Hajar adalah yaitu tasdiqan biwa'dillahi bithawabi alaihi. Dia yakin betul dengan janji Allah akan pahala yang akan diberikan. Jadi bangun keyakinan, yakin betul bahwa Allah pasti akan mengganjar. Allah pasti akan memberikan pahala. Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan. Nah, kadang kita kalau lagi sholat tarawih, kalau kita lagi puasa, itu kan buyar. Hadis ini pun hanya sekilas lalu yang kita dengar dari pemateri kultum atau dari takmir ketika di opening bulan Ramadan. Biasanya kan takmir menyampaikan dulu, ya, dan selalu hadis ini muncul. Kayak gitu atau tidak? Selalu hadis ini muncul. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya, maka sekali lagi, untuk bisa kita memahami dan menghayati hadis ini, lalu bisa kita bawa betul-betul di dalam aktivitas kita sehari-hari di bulan Ramadan, adalah tumbuhkan keyakinan, tumbuhkan keimanan. Yakin bahwa kita itu pasti akan meninggal dunia. Yakin bahwa kita nggak akan selalu bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Yakin bahwa kita itu nanti akan berdiri di hadapan Allah. Yakin bahwa kita nanti akan dihisab oleh Allah. Yakin bahwa nanti kehidupan di akhirat cuma ada dua, kehidupan di surga atau kehidupan di neraka. Ini yang perlu kita tumbuhkan supaya kita itu bisa maksimal totalitas ibadah di bulan Ramadan. Maka ya, ini ilmu yang pertama, basic yang pertama yang perlu kita bangun untuk bisa totalitas nanti di bulan Ramadan. Ya, untuk bisa totalitas. Jadi perlu sekali lagi kita cek iman kita, apakah iman kita masih stabil ataukah ternyata sudah dalam kondisi drop kayak gitu. Karena iman itu naik turun. Ya, iman itu naik turun. Bisa jadi drop, bisa jadi kondisinya lagi sangat mengkhawatirkan. Ibarat baterai HP itu sudah tinggal berapa
1%. Ya. Kalau HP kita tinggal 1% baterainya, itu bisa buat buka aplikasi atau tidak? Sudah nggak mau kan? Ya 1% itu sudah nggak mau buat buka aplikasi. WA nggak bisa. YouTube apalagi, begitu buka YouTube, udah langsung mati. Maka bisa jadi iman kita kondisinya seperti itu. Kenapa kita itu nggak mau buka Quran? Padahal satu hurufnya diganjar 10 kebaikan. Kita sudah tahu semuanya keutamaan tentang membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan juga. Al-Quran yang kita baca akan menjadi syafaat orang-orang yang membacanya. Tapi kenapa nggak kita buka Al-Quran? Karena iman kita lagi bermasalah. Tapi kalau buka HP semangat, kalau ngobrol semangat, kayak gitu. Nah, ini menjadi koreksian bagi kita semuanya. Cek iman. Kalau lagi kondisinya stuck tadi, ya segera kita cas iman kita. Bagaimana cara ngecas iman? Ya, salah satunya hadir majelis taklim. Salah satunya pula adalah ya berkunjung ke rumah orang-orang soleh, ya, atau membaca nasihat, artikel kebaikan, atau membaca status orang, ya, membaca artikel kebaikan seperti itu. Di situ nanti kita akan bisa ya menumbuhkan iman, menumbuhkan iman. Dan ini menjadi sekali lagi ilmu yang sangat basic sekali untuk bisa sukses di bulan Ramadan nanti. Jadi bangun keimanan, kuatkan, tumbuhkan keimanan yang ada di dalam diri kita. Makanya kan kalau kita bicara persiapan Ramadan, para ulama itu sudah melakukannya di bulan Rajab kemarin. Kita itu sebenarnya ya sudah ketinggalan jauh. Startnya itu sudah kalah jauh. Ada ulama yang kalau di bulan Rajab sudah tutup toko, lalu sibuk dengan membaca Al-Quran. Jadi persiapannya itu di bulan Rajab. Persiapannya di bulan Rajab. Lah, kalau sudah tutup toko di bulan Rajab, itu kan berarti ada 10 bulan. Ada 2 bulan. Kok 10 bulan? Ada 2 bulan yang tidak bekerja. Plus nanti di bulan Ramadan, berarti 3 bulan. Tutup tokonya bulan Rajab, berarti Rajab, Sya'ban, Ramadan jelas. Gak mungkin tutup toko apa? Bulan Rajab, bulan Sya'ban tutup, kemudian Ramadannya buka, kayak gitu kan. Mungkin bulan Ramadan buka, meser Ustaz. Ya enggak. Bulan Ramadan tutup juga, berarti 3 bulan. Kalau 3 bulan tutup toko, berarti nafkahnya bagaimana? Dapur harus tetap ngepul, ya atau tidak? Ya, motor harus perlu bensin terus, ada servis ganti oli gitu. Terus bagaimana kayak gitu? Maka kata para ulama, mereka itu tutup toko selama 3 bulan karena sebelumnya mereka pun sudah persiapan nabung selama 9 bulan. Jadi 9 bulan kan bekerja tuh, maka hasil dari kerjanya ditabung, yang kemudian nanti dikeluarkan untuk menutup di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan di bulan Ramadan. Itu persiapannya begitu sempurna para ulama. Kira-kira kita itu sampai sedetail itu atau tidak? Persiapan untuk menyambut Ramadan, ada yang detail seperti itu? Belum ya. Coba kita mulai sekarang tanggal 19 Sya'ban, berarti kan masih ada beberapa hari. Coba kita persiapan tadi uang, persiapan baca Qur'annya, persiapan untuk sedekahnya. Kita kumpulkan, kita tabung. Udah, ini ada uang 5 juta, saya akan simpan, nanti saya akan keluarkan di bulan Ramadan. Untuk apa? Mungkin beli takjil, mungkin beli kurma, mungkin beli air mineral, lalu kita salurkan di masjid-masjid. Itu kan persiapan namanya. Itu persiapan.
Ya, ini para ulama kita. Adapun kita persiapannya kadang ya mepet. The power of kepepet biasanya. Jadi kalau sudah kepepet baru muncul kekuatan itu, masih alhamdulillah ya. Nanti kalau sudah bertemu dengan bulan Ramadan powernya nggak keluar sampai akhirnya mati, ini kan mengerikan. Ini mengerikan. Ini katanya suruh istirahat. Ya. Jadi basic yang pertama adalah taqwiyatu al-iman, ditambah dengan nasihat-nasihat tadi sebelum kita mulai ke materi. Yang mudah-mudahan apa yang kita bahas di sesi yang pertama ini bisa kita catat, bisa kita ingat, dan yang paling penting adalah bisa kita amalkan. Barakallahu fikum. Kita break sebentar. Mungkin ini kan 12 ya, 10.30 ya, kita mulai lagi ya. Oke, moga kita break sebentar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.